Kalau Anda sempat melihat foto dan cuplikan videonya kemarin, ya inilah dia, lawar buah nangka. Sajian khas yang sederhana tapi menggugah. Dan hari ini, waktunya saya tunjukkan bagaimana proses di balik kelezatan yang nampak tadi. Lawar ini bukan sekedar campuran bahan, tapi campuran cerita, teknik, dan rasa yang sudah diwariskan dari dapur terdahulu. Dan seperti banyak resep tradisional lainnya, yang terlihat mudah, seringkali justru butuh sentuhan paling telaten. Kita mulai dari sang pemeran utama, buah nangka muda. Pertama, kita membelah dan mengupas kulitnya. Pekerjaan yang cukup serius, karena kulit nangka punya getah seperti karet dan sangat lengket. Tapi justru disitulah tantangannya, bukan? Setelah itu, nangka dipotong-potong, kemudian bersiap untuk direbus hingga empuk. Dan sekiranya sudah matang, kini diangkat dan ditiriskan hingga dingin, lalu diiris kecil-kecil dan dicincang kasar. Jangan buru-buru, karena proses ini bukan sekedar teknik, tapi seni, supaya nangka tetap lembut namun punya tekstur. Terakhir, nangka yang sudah dicincang kita peras. Benar-benar diperas, agar airnya keluar dan ia siap menyerap bumbu dengan sempurna. Sementara itu, semua bahan dan bumbu lainnya sudah saya siapkan. Sekilas, kita lihat kelapa parut yang saya rekrek langsung dari tempurungnya. Bisa juga dibakar dulu agar lebih wangi. Kulit ayam yang sudah direbus, daging ayam panggang, saya ambil dadanya, dan sederet bumbu khas Bali seperti base genep, base sunu cekuh, base penemak alias base colok. Bumbu goreng yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Serta terakhir adalah jeruk limau yang siap memberi aroma khas nan segar. Saya tak akan sebut satu persatu bahan dari bumbunya, karena semua sudah tertulis di layar, tapi percayalah, inilah kombinasi warisan nenek moyang yang tidak bisa ditawar. Langkah selanjutnya, kita cincang kasar kulit ayam rebus. Cincang sedikit memanjang agar tampang daripada lawar tetap menawan. Dan suwir halus daging ayam panggang. Saya beri sedikit base genep, bawang goreng, cabai goreng, garam, dan terasi goreng. Lalu saya remas sebentar, hanya untuk mengikat rasa, bukan mematahkan tekstur. Setelah itu, saya cincang kasar kembali agar merata. Sekarang waktunya meracik. Saya mulai dengan membuat semacam sambal dasar dari campuran garam, terasi goreng, bawang putih goreng, cabai goreng, dan sedikit base genep. Aduk-aduk, lalu tambahkan base suna cekuh untuk memberi aroma khas yang tajam tapi menenangkan. Setelah semuanya menyatu, masukkan kelapa parut, karena kelapa yang dibumbui dulu akan memberi rasa lebih menyerap. Lanjut, daging dan kulit ayam yang tadi kita cincang ikut masuk. Tambahkan kembali base genep dan suna cekuh, lalu aduk lagi sampai semuanya menyatu. Barulah sang bintang, buah nangka yang sudah dicincang dan diperas, masuk ke dalam adonan. Ini momen penting di mana rasa, aroma, dan tekstur berpadu. Terakhir, masukkan base penemak. Aduk sekali lagi, dan tambahkan bawang goreng, bawang putih goreng, cabai goreng, sesuai dengan selera pedas masing-masing. Dan terakhir, sentuhan pamungkas, perasan jeruk limau, asam segar yang menyatukan semuanya dalam harmoni yang mengejutkan. Kini, lawar buah nangka siap disajikan. Saya menikmatinya bersama nasi hangat dan kuahnya. Perpaduan gurih, pedas, lembut, dan sedikit smoky dari ayam panggang. Lawar bukan cuma soal mencampur bumbu dan bahan, tapi juga tentang mencampur rasa hidup, di mana manis, pahit, asin, pedas, asam, mentah, dan matang semuanya masuk, semuanya menyumbang rasa. Diaduk dengan sabar, dibumbui keseimbangan, lalu diperas dengan hati yang lapang. Dan dari situ, lahirlah rasa yang utuh dan istimewa. Karena dalam dapur seperti dalam hidup, yang sederhana bisa luar biasa, asal diolah pakai hati dan rasa, bukan cuma pakai resep. Semoga video ini menginspirasi dan semoga dapur kita tak pernah sepi dari aroma, tawa, dan kenangan. Sampai jumpa di sajian berikutnya. Selamat mencoba.